Sebuah truk yang penuh dengan gas beracun berhenti di tengah kota. Gas itu menyembur keluar dan dengan cepat menyebar. Namun, anak-anak muda masih tersenyum dan berfoto. Tak lama kemudian, seorang pria berlari masuk ke sebuah restoran, lalu terjatuh ke lantai sambil kejang-kejang. Seluruh area tertutup kabut beracun. Orang-orang yang menghirupnya mulai roboh satu persatu. Seorang pria dan keluarganya baru saja selesai makan. Saat melihat gas itu, ia segera menyuruh keluarganya kembali masuk ke restoran. Ia dan pacarnya melihat keluar jendela. Seluruh jalanan tertutup kabut racun yang terus naik dengan cepat. Pria itu tahu mereka harus pergi ke tempat yang lebih tinggi untuk bertahan hidup. Karena tangga berada di lantai 1 dan lift tidak bisa digunakan, mereka terpaksa memanjat. Mereka akhirnya mencapai atap, tetapi pintunya terkunci. Manajer toko datang untuk membukanya, namun ia lupa membawa kunci. Gas di bawah terus naik dengan cepat. Mereka bergegas turun untuk mencari kunci, tetapi kunci itu tidak ada. Manajer mengatakan bahwa pintu atap juga bisa dibuka dari luar. Maka pria itu dan pacarnya menuju ke sebuah jendela kaca besar. Ia berencana melompat ke seberang, memanjat dinding gedung, lalu membuka pintu atap dari luar. Ia mulai memukul kaca, tetapi kaca itu tidak pecah. Kemudian, ia melemparkan sebuah plat logam seperti cakram, dan akhirnya kaca itu hancur. Ia mengambil tali pengaman dari kotak pemadam dan mengikatkannya di pinggangnya. Ia juga mengganti sepatunya dengan sepatu kets. Lalu ia berlari lurus ke arah jendela. Pegangannya terlalu licin. Ia terpeleset dan jatuh, tetapi berhasil meraih tepian bawah. Keluarganya sangat ketakutan. Dengan pengalaman memanjatnya selama bertahun-tahun, pria itu berhasil naik kembali. Pacarnya menyerahkan sebungkus kapur. Ia menghancurkan kapur itu dan mengikatnya di pinggangnya. Lalu ia mengambil sebuah batang logam dan bergegas ke sisi seberang. Namun batang itu tidak kuat. Ia hampir jatuh, tetapi berhasil meraih sepotong semen yang menonjol. Setelah beristirahat sejenak, ia terus memanjat. Banyak balok semen yang menonjol dari dinding, sehingga memanjat menjadi lebih mudah. Keluarganya mulai melakukan siaran langsung dengan ponsel mereka untuk mengikuti perkembangannya. Ia memanjat menuju sebuah tonjolan. Di bawahnya adalah jatuh bebas yang mematikan. Dengan mengandalkan kekuatan lengannya, ia memanjat perlahan sementara keluarganya menyaksikan. Pengalaman memanjatnya membantunya tetap aman. Ia kembali memperbaiki tali dan mengambil lebih banyak kapur, lalu memanjat lagi. Ukiran di dinding lebih licin daripada batu. Setiap langkah terasa sulit. Satu kesalahan saja bisa membuatnya jatuh. Namun ia terus maju hingga mencapai tingkat paling atas. Tepat saat hampir selesai, tali di pinggangnya tersangkut. Ia pun memotongnya. Tanpa perlindungan apapun, ia memanjat hanya dengan kedua tangannya. Tak lama kemudian, ia mencapai puncak. Ia hanya perlu memanjat melewati sebuah patung. Ia menarik napas dalam-dalam lalu melompat. Ia berhasil meraih gigi patung itu dan tergantung di udara. Ia cepat-cepat menarik tubuhnya naik. Tiba-tiba, gigi itu patah. Ia hampir jatuh, tetapi berhasil meraih hidung patung. Hidung itu cukup kuat, namun sulit dipegang. Setelah beristirahat lagi, ia mengerahkan tenaga terakhirnya. Akhirnya, ia berhasil memanjat hingga ke atas. Ia segera membuka pintu atap. Keluarganya naik dengan selamat. Pacarnya menggunakan ponselnya untuk mengirim sinyal permintaan bantuan. Tak lama kemudian, sebuah helikopter tiba. Seorang petugas penyelamat menurunkan sebuah keranjang logam dan semua orang segera naik ke dalamnya.